Dan aku Lintang. Yeay! Di sini kita mau ngapain sih, Tang? Kalau kemarin kita kan udah bahas tentang SNBT ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jalur SNBT dan Mandiri. Jalur yang katanya serem banget sih, karena soal-soal UTBK tuh katanya susah ya guys. Betul banget. Tapi nih guys, kebetulan kita di sini udah ada teman-teman dari Gojek juga yang keterima di jalur SNBT dan juga Mandiri yang pastinya keren-keren banget loh. Boleh perkenalan dulu kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Sania Fazaya Nisa dari Fakultas Farmasi UI jalur SNBT. Halo semuanya, nama aku Gulliver Van Gultom. Aku dari Fakultas Teknik Geologi dari Universitas Gadjah Mada, diterima melalui jalur Mandiri. Wow. Keren banget nih Kak Safia bisa lulus lewat jalur SNBT dan Kak Guli juga bisa lulus jalur UTUL ya di UGM. Nah, kalian tuh milih jurusan apa aja sih Kak pas milih buat daftar itu? Terus kayak kenapa sih kalian milih jurusan itu? Kalau dari Kak Safia? Kalau dari aku milih dua jurusan. Yang pertama itu ada farmasi UI, terus yang kedua ada farmasi UNPAD. Nah, alasan kenapa aku milih farmasi itu yang pertama aku suka banget belajar kimia. Jadi aku cari jurusan yang berkaitan dengan kimia. Setelah aku cari-cari, akhirnya farmasi itu cocok banget nih menurut aku. Terus juga farmasi prospek kerjanya tuh luas. Jadi menurut aku farmasi itu cocok dengan tujuan dan minat aku. Wow, keren banget ya. Kalau dari Kak Guli gimana nih? Kalau dari aku sendiri, aku pas SNBT milih dua juga. Yang pertama itu ITB, yang kedua UPN Jogja. Dan jurusannya sama, yaitu teknik pertambangan. Dan itu kenapa teknik pertambangan? Karena dari kecil aku udah ngeliat potensi dan kayak menarik aja sih di mata aku. Dan dari media informasi, dari TV segala macam, aku tertarik dengan bebatuan, dengan alam, dengan pertambangan. Jadi pas kecil kayak ngeliat, oh keren juga ya teknik pertambangan kayak gitu sih. Wow, keren-keren banget ya ternyata. Dan Kak Safia ada farmasi Universitas Indonesia dan juga Kak Guli teknik biologi UGM nih guys. Berarti Kak Guli tuh ngambil jurusan mandirinya tuh hampir sama ya dengan UTBK. Iya, yang selingkup lah dengan pertambangan. Nih, kalau boleh tahu Kak Guli ini ngambil mandiri di mana aja sih Kak? Aku mandiri banyak sih Kak, mulai dari ITB nyoba lagi, dari UPN Jogja, dari UI, dari UB juga nyoba, dari ITS, dari Unpad, dan ini terakhir UGM. Wow, Keren banget ya. Walaupun karena ketolak SNBT tapi Iya. nggak kalah semangat lagi nih untuk bisa mendapatkan PTN impian lewat jalur mandiri yang banyak banget ternyata ya. Dicoba-coba ya Kak Guli berarti ya. Tuh. Tapi nih Kak, kalau boleh tahu nih, kira-kira skor UTBK waktu pelaksanaan SNBT berapa ya? Boleh dong di spill. Kalau dari aku, skor aku itu 710. Tinggi banget ya Kak. Kalau dari Kak Kak Guli? Guli berapa nih Kak? Kalau aku dapatnya 641 dan memang belum rezekinya aja sih guys keterima SNBT. Waduh, nggak apa-apa sih Kak, karena kan kita udah usaha juga, udah belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun belum rezeki, tapi alhamdulillah udah keterima juga di UGM rezekinya ya. Oke nih Kak, kalau selanjutnya nih, kan kalian udah mendapatkan PTN yang diimpikan, udah mendapatkan skor UTBK yang memuaskan juga, yang belum tentu anak-anak yang lain bisa setinggi itu juga. Kira-kira apa sih Kak strategi khusus untuk bisa mendapatkan PTN yang diinginkan? Kalau dari aku, nentuin jurusan dan universitas itu penting banget, karena kalau misalnya kita udah ada tujuan yang pasti itu, kita jadi terpacu lebih lagi untuk mencapainya. Terus juga perbanyak latihan soal sih, karena pengalaman pribadi ikut SNBT itu soal-soalnya itu nggak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi di bagian literasi. Terus juga jangan lupa berdoa, karena jangan ngurangin itu mantep guys. Wow, motivasi untuk tingkatkan berdoa nih guys, harus ingat dengan Tuhan. Kalau Lanjut. Kak Guli gimana nih persiapannya untuk masuk mandiri? Kan seperti yang kita tahu ya, Kak Guli kan sempat ditolak SNBT, pasti kan ada perasaan sedih, terus kayak Kecewa ya juga. kayak udah pasrah gitu. Tapi Kak Guli nih berhasil bangkit lagi tuh gimana nih sekaligus persiapannya? Oke, kalau untuk
persiapan mandiri ya sebenarnya kesedihan terbesar pas ditolak SNBT sih guys, dan itu berlangsung bisa sampai 2 sampai 3 hari sih sebenarnya aku. Dan pada saat itu emang ngerasa kalau sedih banget dan down banget pada saat itu. Dan pas di penghujung hari, di hari ketiga itu merasa bahwa mikir kalau masih ada jalur lain, masih ada banyak jalur lain yang bisa aku tempuh, masih bisa aku gapai gitu. Jadi ngapain harus sedih berlarut-larut gitu. Sedih boleh tapi jangan berlarut-larut. Dan mulai dari situ aku ya mulai bangkit pelan-pelan, mulai belajar lagi, konsisten lagi, kejar lagi apa yang dituju. Betul, karena emang kita harus tetap optimis dengan tujuan kita, dengan apa yang kita impikan di masa depan nanti. Karena emang suatu persiapan dan juga belajar sungguh-sungguh pasti membuahkan hasil, guys. Apalagi kita kan di sini ingin banget kan untuk mendapatkan PTN yang kita impikan dengan jurusan yang kita pengen juga. Nah, tapi guys, untuk Kak Safira juga Kak Guli, kira-kira apa nih sukses yang paling susah, yang paling aduh bisa nggak ya dapat nilai tinggi nih gitu? Kalau menurut aku sih yang pasti yang hitung-hitungan lah ya, karena model soal hitung-hitungan itu nggak bisa di hafal, jadi kita harus tahu caranya buat ngerjain. Nggak kayak soal literasi yang bisa dihafal, bisa tahu polanya. Jadi menurut aku PKPM sih. PKPM memang sangat mematikan Serem banget ya. Kalau dari Kak Guli sama nggak nih kayak Safira? Kalau dari aku sendiri beda sih ya, kalau aku PBM sama PPU sih. Wah. Ya, karena itu jujur aku akuin sebagai kelemahan aku juga sih, orang aku kejar dan mungkin tidak sebisa orang lain gitu. Berarti Kak Guli ini jago nih matematikanya ya Kak. Keren banget. Karena Nah. emang setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda Iya, sih, punya kelebihan guys. dan kekurangannya masing-masing. Betul. Nah, untuk Kak Guli ini bagian tes mandirinya tuh sama nggak sih dengan UTBK atau mirip atau beda gitu? Kalau buat mandiri UGM ya, betul UGM itu jauh banget sih bedanya. Karena pertama kan SMA 50 mengajarkan kurikulum merdeka ya kan. Iya. Dan di UGM itu malah saintek kurikulum 2013. Jadi kita nggak cuma belajar apa yang kita pelajari di UTBK, tetapi belajar saintek juga. Jadi kayak fisika, kimia, biologi, sama matematika gitu sih. Oh, emang iya sih, emang kalau Gocep tuh kurikulum merdeka, guys. Jadi beda sama Kurtilas. Jadi apapun yang mau kita tesin di UGM, emang harus belajar lagi. Iya. Yang Diulang lagi dari awal. Tapi Kak, boleh tahu nggak nih, kira-kira kalian pada saat masa-masa SNBT ataupun mandiri pernah ada kepikiran berubah jurusan nggak? Karena kira-kira gue nggak sanggup deh kalau masuk ke sini gitu. Ada nggak masa-masa seperti itu? Kalau dari aku sih masih pertahanin pilihan pertama aku ya, dari SNBP pun, walaupun sebenarnya sempat ngedown banget waktu pas SNBP ditolak. Tapi aku percaya kalau misalkan kita itu bukan PTN tujuan kita yang perlu diturunin, tapi semangat dan tekad usaha kita yang perlu diturunin. Jadi aku tetap bertahan ya, konsisten pada pilihan pertama aku itu farmasi. Wow, keren banget sih guys, karena emang tekad dan juga semangat kita yang harus ditingkatin, karena apapun yang kita inginkan pasti harus diusahakan. Kalau dari Kak Guli gimana? Kalau dari aku ya, pas mulai dari SNBT kan aku ketolak kan ya dua-duanya, dan pas mandiri aku coba lagi kedua universitas itu, dan mungkin memang belum rezekinya aku di situ, jadi kembali ditolak. Dan kemudian dari situ aku mikir mungkin aku bisa ngejar yang selingkungan dengan jurusan itu ya, makanya aku bisa ngambil teknik geologi. Wow, keren Jadi banget ya. karena keinginan jadi sesulit apapun tetap dicoba ya Kak. Benar. Nah, sebelum penutupan nih, ada nggak sih pesan dan kesan dan tips dan trik buat adik-adik kelas yang mau ngikutin SNBT dan mandiri ini? Boleh? Nah, jadi aku pribadi sih study staff ya, jurusan itu penting banget karena waktu untuk SNBT itu cukup singkat sih menurut aku, dengan ragam soal yang banyak banget. Jadi kita perlu tahu, perlu lihat gitu, perlu kenalin soal-soal mana aja gitu. Nah, salah satu caranya itu dengan ikut TO-TO gratis. Itu bisa banget bantu kita supaya kita nggak asing banget nih model soalnya kayak gini, dan ini juga bisa jadi tolak ukur pertama kita, kemampuan kita bisa ngetes. Wow, keren banget sih, walaupun kita di sekolah nggak belajar materi UTBK, tapi kita juga punya banyak aplikasi yang bisa mengetes kemampuan kita di mana, kayak TO-TO gratis, terus pelajaran-pelajaran UTBK juga banyak banget di aplikasi
Iya juga. Atau bisa tambah les juga ya di luar sekolah gitu. Tuh. Tapi kalau dari Kak Safia tipe belajarnya kayak gimana nih, Kak? Kalau aku sih tipe belajarnya, aku perlu pahamin dulu materinya kayak gimana. Karena aku kalau misalkan langsung ngerjain soal tuh kadang terpaku banget gitu sama satu soal. Kalau misalkan gak selesai, aku walaupun ngerjain soal yang lain tuh masih mikirin gitu. Jadi gak bakal lanjut, ujung-ujungnya malah malas ngerjain. Jadi aku paling baca materi dulu sebentar, pahamin mungkin 1 atau 2 video, habis itu baru aku lanjut ke latihan soal yang berkaitan sama materinya. Oke, ternyata keren banget sih tipsnya ya dari Kak Safia. Kalau dari Kak Gulliver gimana? Kalau dari aku sih pertama-tama ya, mulai dari potensi kalian dulu sih guys. Jadi kalian cari dulu potensi kalian apa, minat dan bakat kalian apa. Kalian udah tahu, kalian tekunin. Jadi apa yang menjadi bakat kalian itu kalian asah terus supaya berkembang gitu loh. Jadi pas kalian udah punya minat dan bakat tersebut, barulah kalian mulai namanya konsisten. Nah dari konsisten itu yang butuh di dalam pembelajaran kita, bukan hanya rajin tapi percuma gitu. Maksudnya kalau kalian sehari cuma belajar 2-3 jam tapi besoknya nggak belajar, itu sama aja bohong ya. Jadi butuh namanya konsisten. Oh, berarti buat teman-teman boleh nih kayak cari tahu dulu jurusan kalian mau jurusan apa, terus kayak tetap belajar dengan konsisten buat menggapai jurusan tersebut. Tuh, jangan cuma sekali belajar udah merasa puas, tapi harus tetap digali, semakin digali sampai di mana titik hari H SNBT dilaksanakan. Betul. Jangan patah semangat buat kalian semua yang mau menghadapi SNBT dan juga jalur mandiri. Kalau seandainya kalian ketolak di SNBT, bisa mengikuti jejaknya Kak Gulliver, mengikuti Coba. beribu cara untuk bisa mendapatkan PTN yang diinginkan ya Kak. Sama satu lagi, mungkin kalau kalian merasa untuk sulit memahami sebuah pelajaran atau sulit memahami sebuah materi, kalian cari gaya belajar kalian. Entah kalian lebih gampang dengerin orang ngajarin atau kalian lebih enak baca buku. Jadi kalau dari aku sendiri sih, aku dengan cara perbanyak latihan soal sih. Jadi teori aku dikit, tapi habis itu aku banyak latihan soal. Jadi apapun nanti soal yang kalian udah hadapin, mau dirubah total sekalipun kalian bisa ngerjainnya. Wow, keren banget ya. Jadi emang kita harus banyak latihan soal nih guys. Tapi tergantung kalian juga tipe belajarnya kayak gimana. Karena setiap orang kan punya kemampuan dan juga tipe belajar yang berbeda-beda ya. Betul banget tuh, buat teman-teman boleh dari sekarang dicicil ya buat belajar UTBK biar nggak mepet-mepet di SNBT. iya, betul. Terus kayak bisa juga ikutin kayak Kak Guli, coba-coba latihan soal. Ataupun kayak Kak Safia udah mulai TO gratis dari sekarang. Itu sangat bermanfaat banget untuk kita. Gak kerasa ya entengnya udah di penghujung acara nih. BTW terima kasih banget loh buat Kak Gulliver dan juga Kak Safia udah mau di interview. Udah meluangkan waktunya buat Betul. ditanya-tanya nih, sharing-sharing. Ya, jadi sekian dari kita. Aku Zahwa. Dan aku Lintang. See you in the next video. Bye bye.